Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Semakin ramai di Polda Metro Jaya tadi siang sahabat ya, karena Bang Egy Sujana juga ada di sana dan sempat ketemu dengan seluruh relawan Pak Jokowi. Ada Andi Aswan, dan saya kira ini akan membuat semakin kutar-kutir para pemburu ijazah palsu ini yang memang akhir-akhir ini seperti yang kita saksikan bersama-sama, mereka semua semakin stres, apalagi dengan banyaknya isu ya. Ada Refli Harun dengan Dokter Tipa, lalu kemudian ada Michael Sinaga juga yang dipersoalkan, dan ternyata Bang Egy Sujana itu juga mendorong Andi Aswang agar melaporkan terkait soal WhatsApp itu. Tetapi di sini Bang Egy Sujana selain ketemu relawan Pak Jokowi, dia juga melaporkan adanya tuduhan terhadap dirinya yang dituding melakukan korupsi sahabat. Kenapa saya bilang melakukan korupsi? Karena ditangkap oleh KPK isunya. Itulah yang membuat Bang Egy marah dan datang di Polda Metro Jaya melaporkan orang tersebut yang menuding dirinya. Nah, seperti apa kehebohan yang terjadi di Polda Metro Jaya? Ada Andi Aswan di sana, Damai Hari Lubis ya, dan ada Bang Egy Sujana yang ikut speak up di sini. Ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Iya. Sekarang fakta aja deh. Ada perjuangan dari George Soros lagi. Udah sekarang klarifikasi aja. Cek, ditangkap ya. Ditangkap seperti apa, Pak? Jadi harusnya kan udah dibantah itu. Bang, bentar Bang, satu-satu. Tifa betul lah, saya nanya. Tifa betul lah. Bang, bentar Bang. Sabar satu Bang, ngomong Bang. Saya sudah jelaskan. Ini lebih kompeten nih. Poinnya ya, WA palsu yang dibilang itu. Saya menerima WA atas nama Dokter Tifa, tapi saya tidak gubris pertamanya. Kemudian, karena tidak terrecord, karena saya tidak pernah bertemu atau berinteraksi dengan Dokter Tifa. Kemudian, ya, dia mengirimkan e-flyer selamat Idul Fitri. Ya, saya kaget kan, ada fotonya kan. Kemudian ya saya save. Ketika saya save, itu memang automatically namanya itu Dokter Tifa, bukan saya tambahkan Dokter Tifa. Automatically dia langsung masuk itu Dokter Tifa. Ya, kemudian saya tanya, ya, mohon maaf lahir batin, saya jawab. Kemudian dia tanya, saya tanya dulu, apakah ini benar Dokter Tifa? Iya Bang. Kemudian dia jawab lagi, Bang Andi, tolong difasilitasi saya untuk bertemu Pak Jokowi di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Kemudian dikirim lagi, tolong jangan dipublikasikan ya Bang. Kemudian saya bilang, oke, bisa nggak kita bertemu dulu? Karena saya ragu apakah ini penipuan, apakah ini jebakan. Maka saya ragu untuk itu. Tapi dia balas, bisa Bang, saya akan diskusi dengan PA saya Al-Katiri. Kaget saya kan, berarti kan dia tahu ada Al-Katiri. Oke, saya diam dulu. Kemudian 30 menit kemudian dia balas, bisa Bang, di Tebet di Hotel Tem jam 10 saya akan datang bersama Al-Katiri. Saya curiga, saya telepon Al-Katiri karena saya pernah dalam satu frame di TV One itu bertukar nomor telepon. Nah, di sana saya tanya, Bang Al-Katiri, kita bertemu besok katanya Dokter Tifa itu di Coffee Time jam 10. Oh, dia juga kaget. Kok saya nggak dikasih tahu, saya ada di Denpasar. Oke, mungkin Bang Al-Katiri bisa cek ini nomor teleponnya. Nah, dia telepon, terus dia balik lagi ke saya. Saya tidak tahu ini nomor, karena saya tahu semua nomornya Tifa, dan saya sudah tanya kepada keluarganya, sistemnya, itu tidak ada. Oh begitu Bang, berarti ini adalah penipuan. Ya kan, saya katakan, oh terima kasih Bang, ini berarti penipuan. That's it, sudah. Saya nggak ada hubungan lagi kan. Kenapa besok paginya dia plot twist seolah-olah saya yang mengajak Dokter Tifa untuk hadir sebagai maklar. Dia katakan itu. Nah inilah kenyataannya. Dan saya masih ada setiap terbalik. Saya ada screenshotnya. Dan screenshot yang dipegang oleh Roy Suryo itu ada screenshot saya yang saya kasih ke Al-Katiri. Nah, kenapa Al-Katiri menyebarkan itu? Ini pertanyaan saya, apa motifnya dia menyebarkan itu sehingga dibuat oleh Roy Suryo itu ya
sebagai itu perbuatan dari terbol katanya, teman-teman juga. Dan saya sudah cek memang dalam get kontak itu adalah tulisannya penipuan, ya sih. Tapi kemudian saya cek lagi, kok tulisannya AA, Ade Armando. Ini poinnya. Jadi apa? Saya malah curiga, jangan-jangan buku Papa pun dibuat oleh Rusdi. Nah iya. Dugaan kuat itu. Saya dugaan aja, gitu kan? Karena begini, kenapa ke penipuan kok tiba-tiba berubah menjadi ada nama orang? Nah ini kan pertanyaan gitu. Tapi yang jelas teman-teman semua, ya, mereka ini selalu menggunakan segala cara untuk plot twist, untuk itu, ya, apapun itu. Bang Egy aja coba dibikin seperti itu. Bang Damai pun dibikin seperti itu. Penghinaan dilakukan itu. Saya katakan mereka itu adalah pembohong besar yang ingin mengacaukan republik ini dengan narasi-narasinya dia, ya. Untuk apa? Pembenaran dari dia, karena dia itu mereka tidak mempunyai barang bukti dan mereka tidak berani masuk ke pengadilan. Ketika kita tantang, ayo pra peradilan, mereka tidak mau. Dan koordinator PH-nya tidak mau memang untuk masuk ke pengadilan dan mencari cara untuk menggugurkan itu dengan gaya-gaya mereka yang kita ketahui mereka itu tidak percaya namanya institusi hukum, tapi dia akan menggiring trial by press, dia akan menggiring trial by publik, tapi bukan melalui proses pengadilan. Itu yang akan mereka lakukan untuk itu, tapi kita siap untuk itu. Di sini ada Bang Egy, ada Bang Damai, dan teman-teman semua, dan seluruh masyarakat Indonesia memantau untuk ini, dan kita tetap gaspol untuk melawan mereka. Pertanyaannya, Anda bilang si Rasila pembohong besar, ente bikin laporan polisi nggak? Kita Hubung di kantor polisi nih. Nah, gini, kalau Laporin. kita bicara pelaporan sudah banyak dilapor. Nggak sebagai pembohong besarnya itu. Kalau saya ini adalah, kalau kita bicara, dia kata saya pembohong, saya kata pembohong, ini narasi. Kita tidak Bukan harus menggunakan, dibuktikan, bro. ya kan dugaan kita. Oke. Ya? Jadi nggak klarifikasi gitu. Klarifikasi jelas ya untuk itu ya. tetap di sini. Oke. Jadi kalaupun ada tadi penyampaian saya yang keliru, sudah di orangnya langsung sudah memberikan klarifikasi ya. Namun sebagai orang korban berarti ya, kalau benar itu kan dia tetap korban, dia tetap harus melaporkan bahwa ada peristiwa seperti ini. Bukan saya, harus seperti itu, bukan bilang wah. Nah tadi saya bilang kalau orang ikut-ikutan seperti ini karena kami ini korban jadi dibekukan. Memang TPO sudah dibukukan, tapi namanya Bang Egy sama saya masih hidup, masih merasa. Ini kan kebohongan-kebohongan yang mereka perbuat kepada kami itu Masih sakit hati. masih sakit hati, ya kan? Nah itu kata Bang Egy, saya sependapat. Jadi suaminya, ya, tiba harusnya melaporkan nih. Ada isu suaminya ini ya? Oh, ada. harus. Isu apa karena itu? dia Isu apa? aduan. Isu apa? Nah, Itu tadi kita selingkuh sama rating. dia belum dengar ya. Jadi kita mengulang jadinya. Nah, padahal udah tahu saya rasa. Ya pertanyaannya waktu itu Pak Apa? DHL ada di lokasi yang disebut apa enggak gitu. Pertanyaannya gitu. Oh tidak. Dan saya tidak pernah Kan ngintip-ngintip, lihat nggak pernah. medsos. Oke. Nah, Bang, berapa lagi pertanyaannya? Bang, balik lagi Bang. Abang Ah. rencana hari ini mau ngelaporin. Itu tadi belum selesai karena terpotong hal yang lain. Tapi nggak jadi. Itu bagaimana Bang? Mungkin Saya boleh gini, dijelasin ulang. Saya mau ngobrol dulu sama polisi. Apakah yang akun namanya si Harun Rasid itu pantas nggak dibuat laporan? Kalau menurut saya, ini menurut saya ilmu hukum, ini bukan delik aduan. Jadi nggak perlu saya ngadu-ngadu sebenarnya. Ini adalah tugas polisi, harus memproses. Saya kira itu. Oke, hari ini membawa bukti apa aja Bang mungkin Bang? Kenapa? Bukti untuk Ya itu melaporkan tadi apa saja. yang apa namanya di Akun medsos tadi. udah saya udah kasih lihat tadi kan. Bang, ini maksudnya kan laporannya bilang Abang itu tertangkap KPK. Nah, mungkin Abang mengetahui pemberitaan itu kapan dan Minggu lalu kita udah lama. Maksudnya lama dari segi waktu ya. Kan harusnya segera. Ngapain kan suasana lagi lebaran bagaimana begini. Baru sekarang lah orang udah pada masuk lagi. tapi udah berusaha menghubungi yang bersangkutan. Sudah, saya udah ngomongin Dirkrimum, udah konfirmasi. Ini bisa dilaporin katanya. Nah, makanya saya mau kesini. Tapi menurut saya, tugas polisi aja langsung. Kenapa jadi saya harus lagi lapor-lapor, ya udah delik umum. Bang, ini kan bisa dibilang, Sebagai pelayanan kepada rakyat. bisa dibilang ini masih berhubungan dengan kasus ijazah Jokowi. Ya udah pasti iyalah. Karena kan inisiasi dia membuat satu berita saya ditangkap KPK setelah pulang dari Malaysia. Waktu saya sebelum ke Malaysia pulang dari Solo gitu. Jadi kan
kaitannya ke situ. Jadi seolah-olah saya ke Malaysia bawa duit banyak, ada berita yang rekening mencurigakan, alirannya, kemudian dia bilang pulangnya ditangkap KPK. Nah, itu kan sementara saya masih di sini. Dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini sahabat, tentu memang kekuatan Pak Jokowi semakin di atas angin ya. Artinya sadar atau tidak sadar, orang-orang yang menghinakan Pak Jokowi semakin di ujung tanduk. Karena semua lini sudah bergerak, termasuk Michael Sinaga juga kan akan dilaporkan oleh Rasmana Sution. Jadi memang seluruh personelnya di sana rata-rata dipermasalahkan hari ini di Kepolisian Republik Indonesia sahabat. Sebab itu sekali lagi kita tinggal menunggu bagaimana supaya Polda Metro Jaya ini mempercepat P21 dan mereka disidangkan agar ditahan cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.